Bu, ini pohon jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan channel Padepokan Bandung Bondowoso. Mudah-mudahan para sedulur semua, para netizen diberi kelancaran usaha, lancar rezekinya, dikasih usia yang panjang dan juga sehat, dan juga semua hajat-hajatnya dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang paling penting, kita dikasih istiqomah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengungkap fenomena alam yang terjadi di Bandung pada kemarin-kemarin ya, dimana ya saat kemarin itu sempat ada hujan es dan juga anginnya begitu kencang gitu, hujan deras disertai angin yang kencang sehingga banyak menumbangkan pohon-pohon di sekitaran jalan ya, sekitaran Bandung ini. Nah, kita akan ungkap gitu, telusuri ada apa ini di balik kejadian ini gitu. Apakah ini pertanda apa? Ya kita coba saja melalui mediumisasi, dan juga saya minta kepada para netizen supaya proses mediumisasi ini berjalan lancar. Dan juga jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe. Ya mungkin segitulah. Dan seperti biasa kita ditemani oleh komandan. Gimana bos? Alhamdulillah baik. Siap bos? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih paku bumi. Dengan izin Sang Hyang Nucahidingwana, saya minta supaya mediator ini dibentengi, diprotek dari gangguan iblis, sedoman, jin, setan yang akan menggagalkan proses mediumisasi ini. Dengan izin Sang Hyang Nucahidingwana, kun fayakun Allah. Dan saya juga minta supaya kami semua yang hadir di sini dan keluarga kami supaya dibentengi, diprotek, supaya tidak terkena efek dari proses mediumisasi ini. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih paku. Dengan izin Sang Hyang Nucahidingwana, saya minta supaya malaikat yang ada dalam tasbih paku bumi membantu saya untuk menarik sosok energi negatif yang mengetahui tentang kejadian hujan es dan angin kencang disertai hujan deras yang terjadi baru-baru ini di daerah Bandung dan sekitarnya. Saya minta yang asli, yang diizinkan oleh beliau,
yang bisa menerangkan semua dengan itu Sang Hyang Nurjaya bisa ketarik ke dengan Allah. Sinkron sesuaikan dengan jasad ini. Muhammad Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Yo, kita suaranya tersambung. Semua yang menghalanginya hancur. Yo, sebentar. Selamat malam. Selamat malam. Ini siapa ini? Saya bangsa siluman. Oh, siluman. Udah sempurna belum? Belum. Belum. Wujudnya seperti apa, Nek? Sosok naga. Oh, naga. Saya protek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nurjaya, saya minta supaya malaikat yang ada dalam tasbih ini membantu saya agar apabila makhluk gaib ini berbohong otomatis akan hancur melelak dengan izin Sang Hyang Nurjaya. Kun fayakun Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sosok naga tinggalnya di mana? Saya ada di atas gunung sana. Gunung yang mana? Gunungnya kan banyak. Ada di lereng gunung. Masih daerah sini Jawa Barat. Ya, di atas sana. Tangkuban Perahu. Ya. Oh, di sana. Lagi apa di sana? Tugas? Punya tugas enggak? Ya. Oh. Ya. Berarti karena tugas ini Anda jadi belum waktunya untuk disempurnakan gitu. Tidak semuanya. Ada sebagian yang sudah disempurnakan. Ya. Khusus untuk menjaga wilayah daratan langit. Ya. Saya belum bisa. Ya. Nanti kalau udah waktunya berarti siap disempurnakan ya. Ya. Terima kasih Mbah atas kehadirannya memenuhi undangan kami ya. Boleh izin untuk menyuguhkan makanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah. Ya, baik. Saya tidak akan lama. Oh iya. Apa yang kamu inginkan? Ini kemarin kan di sini sempat itu hujan es, hujan angin juga, ya anginnya kencang banget sampai banyak pohon-pohon tumbang gitu, nimpa tiang listrik juga. Itu sebenarnya apa yang terjadi, Mbah? Itu teguran dari Tuhanmu. Ya Allah, karena sudah terlalu banyak manusia yang lupakan Tuhannya. Ya. Lupa ibadah. Ya. Mereka hanya memikirkan dunia. Banyak manusia hanya menuturkan menurut hawa nafsu. Menghalalkan segala cara. Ya, betul. Ya.
banyak terjadi Hmm. riba Oh. di sana sini. Ya, ya. Banyak manusia yang mengagem keilmuan hitam. Banyak juga ya. Masih banyak ya penganut ilmu hitam di daerah sini ya. Ya, itu yang membuat bencana. Ya. Tapi sebenarnya untuk orang yang beriman, ini adalah ujian, Ya, ya, ya. peringatan untuk manusia-manusia yang masih hawa nafsu yang diikutinya, Ya. yang sudah jauh dari apa yang mereka seharusnya sembah. Mereka sudah banyak, bahkan mereka bukan saja menyembah setan, Ya. mereka sudah jauh dari agama. Ya. Ya. Ini baru peringatan awal. Ya Allah. Kalau masih nggak digubris, tentu akan datang lagi lebih besar gitu ya. Akan datang bencana yang lebih besar. Ya. Ini cuma peringatan biasa. Ya. Baru setitik kalian sudah rame. Ya, ya. Sudah banyak yang mengeluh. Giliran maksiat, ya adem-adem aja ya. Ya. Apalagi riba itu ya sudah biasa kayaknya, susah jadi dari semuanya ya riba ya, hampir semuanya gitulah. Hampir semuanya manusia buka usaha berurusan Iya, dengan uang riba. iya. Itu yang membuat bumi ini tidak terima, Iya. karena banyak mengeluarkan energi-energi hitam. Iya, iya. Apalagi prosesnya sekarang lebih dipermudah lagi ya. Mau kredit apapun juga tanpa DP bisa juga ya. Kredit rumah sama juga ya Allah. Kalian tidak sadar, itu sebenarnya semuanya tipuan dari bangsa iblis. Ya Allah, ya, ya. Ya. Mungkin ya cara menipunya dengan begitu ya, tentang dunia ini. Ya, apalagi manusia itu semuanya, hampir semua untuk saat ini, yang disembahnya itu dunia, Ya, bukan Tuhannya. ya Allah, ya. Padahal ya Nabi kita juga pernah berpesan gitu, nggak apa-apa silakan gitu mencari dunia sampai bagaimanapun, tapi harus ingat bahwa dunia itu penuh tipuan gitu. Kalau kita terlalu cinta dunia, maka kita akan terlena gitu. Nggak akan puas lah istilahnya. Dan juga ya Nabi pernah berpesan, kalau seandainya ada satu orang punya ladang emas, punya kebun emas, maka nggak akan cukup, pasti dia itu akan mencari ladang emas yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi nggak akan ada puasnya, kecuali kalau orang itu sudah dijajali mulutnya dengan tanah, alias mati katanya. Nah, kalau udah mati, baru
sadar ternyata emang dunia itu nggak bisa dibawa kecuali yang dinafkahan, yang disedekahkan gitu buat kebaikan kita itu. Lalu pesan apa Mbah kira-kira supaya ya aman gitu? Kembali ke jalannya, Ya Allah. kembali ke jalan yang benar, Ya, ya. sesuai perintah yang sudah ditulis di kitabmu. Ya, ya. Itu semuanya sudah jelas. Jangan bertanya kepada saya. Saya tugasnya hanya untuk menghancurkan dunia ini. Ya, ya. Jadi tugasnya menghancurkan ya. Ya, bukan berarti saya jahat. Ya, ya. Karena ini udah akhir zaman. Ya. Sudah harus diperbaharui. Oh, ya. Mau dibangun lagi gitu. Seperti kalau rumah mah mau direnovasi gitu secara total. Awal pertama itu manusianya dulu yang harus dididik. Oh, ya. Harus ditanamkan iman di dadanya. Kalau untuk pembangunan nanti, itu tugasnya nanti Beda lagi. beda lagi. Ya, ya. Jadi mau dihancurkan semua ini. Ya, ini kan baru awal. Ya. Saya sudah bilang, ini baru awal. Jadi hancurnya bukan di sini saja, tapi semua dunia ini. Ya, Kira-kira waktu penghancuran dunia ini berapa persen nanti yang masih hidup gitu dari penduduk sekarang? ini awal. Nanti ada yang lebih besar. Oh, berarti kalau yang lebih besar masih tugas Mbah atau yang lain? Itu nanti melibatkan semua makhluk-makhluk gaib beserta para malaikat yang akan ikut mengguncangkan dunia ini. Dan mungkin ya bencananya bukan hanya angin dan Semua. hujan, termasuk gempa juga mungkin. Nanti akan ada gempa yang lebih besar. Ya. Gunung-gunung juga. Gunung pun akan meletus. Tsunami juga ada. Ya. Dunia ini sudah tua. Ya. Kenapa kalian masih cinta kepada dunia? Jauh kepada Sang Maha Pencipta. Jadi terperangkap kayaknya sama dunia. Tertipu semuanya. Ya, ya, ya. Jadi karena ini sudah ada di ujung akhir zaman, ya sebagaimana banyak tertulis di kitab-kitab gitu, ya akan diperbarui jadi bumi ini ya. Ya, Nanti dibangun. karena ini menunggu pemimpin akhir zaman. Ya. Harus dinetralisir. Semuanya. Harus dibersihkan dulu semua energi-energi negatifnya. Baik dari semua energi-energi dari keilmuan yang tidak jelas. Dari manusia-manusia yang sering bermain riba. Semuanya harus dibersihkan. Hanya dengan kehancuran manusia itu akan berpikir
akan kembali ke jalan yang benar. Ya, ya. Jadi yang mau dibersihkan itu manusianya dan juga alamnya. Ya, awal mula yang sudah menjadi energi negatif di bumi ini. Manusia. Yang kedua manusianya Ya, yang masih membangkang ya, ya. akan dibersihkan juga. Ya. Mungkin juga agama juga dibersihkan. Kalau agama itu urusan nanti sang pemimpin akhir zaman. Ya, ya, ya. Berarti tugas pemimpin akhir zaman itu membangun kembali sesudah bumi ini hancur gitu ya. Ya, Mereka kalau mau berpikir kembali ke jalan yang benar, ya, pasti akan tahu. Kalau mau membaca ya, kitab yang sudah ada, ya, ya. itu semuanya sudah jelas. Kalian semuanya disuruh untuk mencari guru rohani, Ya, agar tidak tersesat di dunia ini ya, dan di akhirat, ya. agar tahu jalan yang benar dan yang salah, Ya. agar tahu jati diri sendiri itu siapa. Itu kalau waktunya masih lama sampai ya penghancuran ini gitu yang terbesar. Mungkin 2 sampai 3 tahun. Ya, Kalau untuk sekarang mungkin peringatan biasa. ya, ya. Berarti ya negara juga bakal kembali seperti zaman dulu ya, Mbah. Nggak dipimpin sama presiden gitu. Nanti akan dipilih ahli-ahlinya Ya. yang akan bisa memimpin bangsa ini. Karena mereka kebanyakan manusia Ya. manusia serakah, Ya, ya. manusia munafik. Ya. Mementingkan. Nanti setelah turunnya khilafah, Ya. mungkin akan berubah cara menata negaranya. Ya. Hanya manusia pilihan yang akan memimpin negara ini. Amin, amin. Yang hadiah nanti. Ya, Jadi nanti katanya Indonesia ini jadi mercusuar dunia gitu ya Ki. itu sudah nanti akan terjadi. Nanti akan terjadi Setelah semuanya beres. Iya. Perang sana sini melawan Dajjal, Iya. melawan Yajud Majud. Iya. Itu sesudah semuanya beres, Iya. akan muncul harta warisan dunia yang akan dipersembahkan kepada penguasa terakhir. Iya. Itu untuk mensejahterakan bukan saja di sini, Iya. semua umat dunia. Iya. Nantinya akan berkiblat ke sini, Ya Allah. ke Nusantara ini. Masya Allah. Ya. Karena nanti Ka'bah itu akan hancur. Ya. Jadi kalau udah hancur gitu, kita gitu misalnya mau ibadah haji masih ke sana atau gimana Ki? Nanti akan berkiblat ke sini, Nusantara. Itu urusan, bukan urusan saya. Iya. Kalau saya yang mengucapkan, saya takut. Iya. Takut akan kesalahan ucap. Iya. Saya paham lah. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Iya.
Kerugian es ke situ. Ya, Tuki, terima kasih atas sarannya. Mungkin ada pesan-pesan lainnya, Ki, buat kami. Islam itu hanya untuk manusia yang berpikir. Ya, ya. Iqra itu harus dibaca. Jangan hanya syariat yang kau jalankan. Ya. Hakikatnya kau lupa dari mana. Ya. Harus seimbang antara syariat dan hakikat. Ya. Cari guru yang mumpuni. Ya. Guru rohani yang bisa membimbing kalian. Ya. Yang bisa menyelamatkan kalian di dunia dan di akhirat. Ya. Itu saja. Ya. Ya. Terima kasih atas penjelasannya dan juga ya pesan-pesannya. Mudah-mudahan semua yang lihat video ini jadi tersadarkan lah, tambah ketakwaan keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang melihat video ini mudah-mudahan bisa cepat-cepat bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Udah Ki, kalau cukup ya, takut mengganggu tugasnya, jadi mohon maaf kami semua di sini udah manggil Aki ke sini. Ya, saya tidak lama-lama di sini. Ya, ya Ki. Ya, terima kasih sekali lagi Ki. Saya pamit. Ya. Assalamualaikum malaikat Jibaniyah dengan izin Sang Hyang Widi. Saya minta supaya apabila ada rusukma yang hilang otomatis terganti kasih, dan apabila ada rusukma yang luka otomatis terganti biabid. Alhamdulillah proses mediumisasi berjalan lancar, dan menurut Goib yang barusan dihadirkan ternyata ya hujan es dan juga disertai angin kencang itu merupakan awal gitu, pertanda awal bahwa dunia ini akan dihancurkan gitu. Malah ya, nanti kedepannya bisa lebih besar lagi, lebih komplit lagi. Ada ya dari gempa juga, ada dari tsunami dan gunung meletus. Pokoknya ya intinya mau menghancurkan bumi ini nanti akan dibangun lagi oleh Khalifah akhir zaman gitu. Maka dari itu ya kita harus banyak merenung gitu, tafakur, kira-kira kita bisa selamat dari semua bencana ini atau enggak gitu. Maka dari itu ya kita harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sekian persembahan dari kami, yang mudah-mudahan kita dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga saya ya kami mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.